yang bertahan lintas generasi. Untuk core value-nya sendiri, everything is for the customer, sincerity and trust, teamwork, collaboration, change and challenge and innovation, action and ownership, growth and professionalism. Jadi apa, untuk core value-nya ini everything is for the customer ialah semua keputusan itu hingga strategi pemasaran dan standar operasional diarahkan untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Lalu sincerity and trust, kejujuran dan dapat dipercaya. Ini sebuah fondasi dalam membangun hubungan jangka panjang. Teamwork and collaboration yaitu sinergi lintas departemen untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Lalu challenge and innovation yaitu keberanian kita bagaimana untuk menghadapi tantangan dan terus berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu action and ownership, setiap individu bertanggung jawab penuh atas tugasnya dalam perusahaan untuk bergerak cepat dan menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir, growth and professionalism. Bagaimana perusahaan berkembang melalui peningkatan kompetensi dan standar profesional karyawan. Oke, next slide-nya strategic plan. Jadi ini strategic plan dari perusahaan induk kami, di mana plan tersebut juga diterapkan di perusahaan kami. Jadi yang pertama, strengthening housing stock, jadi menciptakan model recurring demand, memperkuat inventory dan product life cycle, jadi life cycle, sorry. Jadi di fokus ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya membangun proyek baru, tapi memperkuat portofolio stok perumahan yang stabil dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, sustainable decarbonized development. Jadi bagaimana perusahaan ikut menyumbang ESG global dan mengantisipasi regulasi di masa depan. Jadi inisiatif ini sebagai keberlanjutan menjadi faktor pembeda utama di pasar properti modern. Yang selanjutnya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Kadek juga tentang digital transformation, memperbaiki proses pemasaran, pengalaman pelanggan, dan smart living. Transformasi digital memperluas kemampuan perusahaan dalam seluruh rantai nilai, mencakup digitalisasi proses internal seperti QC, procurement, dan project monitoring. Selanjutnya CRE and mixed use development. Jadi CRE dan pengembangan kawasan mixed use memberi peluang diversifikasi pendapatan di luar perusahaan, di luar penjualan rumah tapak. Yang terakhir international expansion. Ini bentuk international expansion ini mungkin sekarang diterapkan di Indonesia. Itu start tahun 2015. Next slide. Roadmap untuk ekspansi di Indonesia itu dimulai 2015, di mana fokus pada pembangunan township dengan 4 elemen utama. Ya, pertama, keamanan berbasis teknologi, rumah pintar terintegrasi, komunitas terhubung, dan pengalaman tinggal yang lebih baik. Di fase foundation phase ini, jadi perusahaan memulai itu membangun organisasi yang solid sebagai kerangka perusahaan, menetapkan standar operasional, memperkuat sistem internal, serta membangun relasi supply chain yang stabil dan dapat diandalkan. Yang setelah fondasi tadi terbentuk, perusahaan melanjutkan ke fase master plan dan blueprint, yaitu merancang konsep township secara menyeluruh, menentukan value proposition yang relevan, serta menyusun rencana tata ruang dan desain kawasan yang terarah dan berorientasi masa depan. Selanjutnya dengan fase implementation dan delivery, jadi di mana pembangunan fisik itu dimulai, proses pemasaran, penjualan unit hingga serah terima kepada konsumen telah dilaksanakan dan terus ditingkatkan kualitasnya. Yang saat ini dijalankan adalah fase expansion dan digitalization. Jadi fokusnya adalah memperluas area pengembangan township sekaligus memperkuat kemampuan digital melalui penerapan berbagai digital tools baik dalam proses internal maupun sisi eksternal seperti pemasaran digital. Yang terakhir, tujuan dari perusahaan adalah fase future development, yaitu yang berfokus pada transformasi menuju proyek yang green, smart, dan sustainable.
Dalam merealisasikan visi dan misi perusahaan yang dituangkan dalam roadmap tadi, diperlukan kolaborasi yang kuat antar departemen untuk mewujudkan goals perusahaan. Kolaborasinya seperti dari top manajemen menerapkan arahan strategis seperti contohnya rencana pembukaan proyek baru. Jadi target pasar yang ingin dibidik, parameter finansial dan risiko yang dapat terima. Apakah itu sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Selanjutnya, business development melakukan survei, analisis, dan studi kelayakan. Sebelum project itu diputuskan untuk dijalankan, business development melakukan survei, lalu melakukan analisis dan menghitung studi kelayakan atau feasibility studinya yang mencakup analisis pasar, kompetitor, regulasi, resiko, dan estimasi harga jual, pendekatan kepada pemilik lahan, Pemda, dan pihak eksternal lainnya. Yang ketiga ada finance, melakukan evaluasi finansial dan risiko. Sebelum finance melakukan kegiatan daily operationnya, jadi finance ini juga ikut melakukan evaluasi penilaian tentang rencana proyek yang akan dibangun. Apakah sesuai dengan parameter seperti CAPEX, OPEX, COGS kepada tim yang terkait. Yang selanjutnya eh, business development, desain, marketing, dan sales melakukan kolaborasi. Jadi membuat konsep master plan, lalu eh, bikin produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, lalu yang sedang eh, trending itu juga menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Sebelum project itu dijalankan juga, tim legal biasanya memeriksa kembali apakah seluruh aspek legal itu sudah clean and clear. Apabila itu sudah oke, selanjutnya project bisa dijalankan. Oke, next slide. Dalam perjalanannya, pastinya kami dihadapkan pada tantangan-tantangan yang menjadi challenge tersendiri. Jadi, tapi kami tidak menjadikan itu sebuah hambatan, melainkan bagaimana tantangan itu membuat kami lebih kuat dan siap dalam menghadapi masa depan yang pastinya lebih kompleks. Eh, dalam challenge di internal itu sendiri, di internal ada construction quality consistency. Jadi, bagaimana kita tetap menjaga kualitas agar sesuai standar di setiap tahapan dan di setiap unit. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dengan apabila itu tidak dijaga akan menyebabkan penurunan reputasi, ada komplain sih, lalu ada biaya perbaikan yang lebih tinggi, serta penurunan kepercayaan pasar. Yang kedua, timeline dan handover reliability. Bagaimana menjaga ketepatan waktu pembangunan dan serah terima unit secara akurat sesuai komitmen kepada pembeli. Jadi keterlambatan itu sering terjadi karena koordinasi itu kurang baik. Jadi eh, jadwal serah terima juga sangat sensitif bagi pelanggan. Keterlambatan beberapa waktu saja itu dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Sehingga dibutuhkan penguatan project management, resource planning, dan dashboard atau timeline yang terintegrasi. Selanjutnya digital sales dan marketing capability. Bagaimana transformasi digital yang belum optimal itu eh, untuk mendukung proses penjualan dan pemasaran modern. Yang keempat ada cash flow dan financing structure, menjaga stabilitas arus kas dan struktur pembiayaan agar proyek berjalan lancar dari awal hingga selesai. Jadi cash flow ini sangat bergantung pada penjualan tahap awal dan progress payment. Sehingga kenaikan biaya material dan waktu pengembalian investasi itu menyebabkan tekanan pada cash flow operasional. Jadi perlu keseimbangan juga antara self funding, bank loan, dan strategic investment untuk menjaga sustainability project. Selanjutnya township management dan resident satisfaction. Jadi bagaimana tantangannya itu mengelola township dengan standar tinggi dan memastikan kepuasan penghuni setelah handover. Kalau dari faktor eksternal, bagaimana tentang macroeconomic condition dan purchasing power. Kondisi ekonomi makro ini sangat mempengaruhi minat beli properti. Bagaimana sekarang ini kondisi pasar juga mungkin sedang turun ya, itu eh, berpengaruh terutama pada segmen menengah yang sensitif terhadap stabilitas pendapatan dan suku bunga. Selanjutnya, increasing material, labor, and logistik cost. Jadi ada kenaikan biaya konstruksi itu bisa menekan margin proyek dan mempengaruhi penetapan harga rumah.
Yang ketiga, competition density in project area. Bagaimana di area project itu terdapat beberapa kompetitor ya, sehingga tekanan itu menjadi semakin kuat. Yang keempat, post pandemic consumer preference shift. Jadi ada perubahan pola hidup pasca pandemi yang mengubah cara konsumen menilai produk properti. Biasanya mereka menjadi lebih mengutamakan healthy living, ruang hijau, sirkulasi udara, keamanan, dan konektivitas digital. Yang terakhir tentang peraturan properti yang terus berkembang dan berubah, dan adanya juga proses perizinan yang seringkali memakan waktu lama sehingga mempengaruhi timeline jalannya suatu proyek. Penutup dari pembahasan materi ini adalah keberhasilan sebuah bisnis sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dan menyelaraskan visi, misi, dan strategi dengan pelaksanaannya nyata di lapangan, terutama dalam lingkungan yang penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Membangun tim kinerja tinggi dengan fondasi penting di mana kejelasan tujuan, komunikasi, psikologis yang aman, dan kepemimpinan adaptif terbukti meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Melalui perencanaan jangka panjang, analisis SWOT, digitalisasi, inovasi, dan roadmap yang terstruktur, sebuah bisnis dapat mengelola risiko, meningkatkan daya saing, serta menjawab perubahan tren pasar dan preferensi konsumen. Demikian presentasi dari grup kami. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tambahan dari saya sebagai penutup, Pak Tri. Saya cuma mau mengencourage para leader di dalam forum ini bahwa jadilah transformational leader ya. Transformational leader yang tidak pernah takut untuk melakukan perubahan. Prinsip embrace change atau menerima perubahan dalam sebuah pengajaran tentang bagaimana memimpin harus bisa menghadapi dan mengelola perubahan itu dengan sikap positif pastinya dan memperhatikan dampaknya perubahan-perubahan yang kita lakukan itu kepada tim kita. Dan perubahan itu bukan hanya sekedar tantangan eksternal tetapi juga pengaruh langsung pada motivasi, keterlibatan dan juga perkembangan personal para anggota tim. Dengan demikian, prinsip embrace change ini sangat diperlukan karena bukan hanya melakukan perubahan, tetapi juga mengkomunikasikan perubahan-perubahan itu dengan jelas. Dan saya yakin dengan demikian kepemimpinan kita akan semakin kuat dalam menghadapi dinamika bisnis modern ini. Terima kasih, Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Kadek, terima kasih Imam. Eh, ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silahkan, ini kan bukan menguji ya, tapi kita menggali banyak hal tentang berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Pak Kadek sama Imam. Apakah ada pertanyaan dulu? Silahkan. Sharing insight. Hmm. Silahkan Malam Pak siapa? Kadek, Patri izin. Ya, silakan anak. Pak Kadek bagus banget presentnya Pak Imam, keren. Ini dosen saya nih kalau di luar itu. Pak izin, saya tadi menarik kesimpulan dari closing statement, yaitu keberhasilan sebuah tim adalah kita semuanya harus satu misi, satu tujuan, gitu kan Pak. Nah, bagaimana ya kita tahu dalam satu tim itu kan pasti kepala beda-beda ya Pak ya. Kepala beda-beda ya dipaksa mereka untuk bisa menjadi satu gitu. Contoh kasus eh, saya rencana di tahun 2026 ini saya akan out of the box, di mana yang tadinya di tempat kerja saya kan Bapak tahu itu B2C ya Pak ya, lebih ke 80% B2C. Dan di 2026 ini saya akan merubah menjadi lebih ke B2B. Saya akan lebih ke partnership. Cuma ada beberapa kendala, yaitu beberapa dev head yang masih ragu gitu loh. Kan fungsinya kan leaders itu yang pertama kan adalah keyakinan, lalu meyakinkan orang lain, gitu kan Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak untuk saya untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang menjadi planning kita itu yang terbaik. Yang kedua, bagaimana bisa membawa semua tim atau semua dev head ini untuk bisa mengalir sama-sama gitu. Jadi kan kalau kalau kita berani, semuanya harus berani, dan bagaimana melurarkan keberanian itu, Pak. Terima kasih. Pak Tri, terima kasih kesempatannya, Pak.
Silakan siapa yang mau jawab? Baik, Mas Nana. Eh, oh, Kakak Satria ini udah angkat tangan, mau jawab sepertinya. Enggak, It's saya mau 21 nanya. Oh, mau hours. Beres nanya. jawab, iya, beres Ya. jawab pertanyaan Mas Nana. Oke, baik. Eh, dari pertanyaan Mas Nana, kalau nggak salah bahwa Mas Nana ini mau shifting business model, begitu ya, dari B2C ke B apa namanya? B2B. Yes. Ya, oke. Jadi begini, Mas Nana, mungkin sebelum itu dikomunikasikan kepada tim, alangkah baiknya Mas Nana dengan tim yang lain ya, khususnya dalam level bisnis yang sama, maksudnya level yang sama ya, itu harus di-exercise. Pertama, melakukan exercise itu harus tetap dicari pro dan cons ya. Apa pronya kita ketika kita shifting bisnis itu menjadi model model yang lain. Misalnya satu kasus nih. Saya sekarang ini lagi melakukan shifting business model. Ya, salah satu hotel kita yang ada di Bali itu kita rubah dari yang namanya business model room sama breakfast atau room only itu berubah menjadi all inclusive. Nah, kita udah pelajari itu pro dan cons-nya apa, kemudian benefitnya secara finansial apa, kemudian di market kita akan menampilkan seperti apa. Kembali ketika kita melakukan perubahan, perlu melakukan kajian secara mendalam. Pertama, alasan kita melakukan itu kenapa? Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan pro dan cons-nya apa. Kemudian step-step apa yang akan dilakukan sehingga perubahan itu terjadi dan sesuai dengan timeline atau batas waktu yang diharapkan. Kemudian pada saat kita perencanaan itu sudah close ya, kita lakukan yang namanya town hall ya. Di town hall itu kita mempunyai kesempatan berdialog kepada semua karyawan tentang bagaimana sih perusahaan yang Mas Nana leading dengan leader-leader yang lain akan dibawa kemana di tahun kesekian. Nah, itu harus dikomunikasikan karena karyawan itu berhak tahu. Kemudian jangan hanya melihat dari sisi what is in it for the company, tetapi juga lihat what is in it for the employee. Karena kadang-kadang kalau perubahan itu tidak membawa benefit kepada karyawan, justru itu akan menjadi sebuah peluru tembak yang akan berbalik kepada Anda sendiri. Nah, itu yang mesti dikaji. Ada banyak kajian bisnis yang mesti Mas Nana baca, literasi-literasi banyak secara online itu mesti di capture. Kemudian yang tadi saya sampaikan, SWOT analisis perlu dilakukan. Kita itu kalau melakukan bisnis model, perubahan bisnis model, kompetitor kita siapa, ya, dan bagaimana mendivert market ke dalam karena kita melakukan perubahan bisnis. Dan jangan lupa satu lagi, ketika melakukan bisnis, expose expose itu perlu dilakukan. Jadi public expose itu kita mesti lakukan baik secara regional maupun secara global. Itu dari saya masukannya, Mas Nana. Mungkin Mas Imam mungkin ada tambahan mungkin. Baik, izin melengkapi ya. Mungkin kalau dari saya, mungkin kan kita sebelum kita memutuskan jalan nih, istilahnya mungkin proyeknya Mas Nana tadi B2B ya, dari B2C, terus jadi menambah ke B2B juga masuk. Sebelum kita all out, pertama mungkin kita susun konsep dulu. Lalu kita petakan target segmen itu siapa aja kan. Nah, sebelum kita putuskan juga istilahnya dijalankan, kita buat itu rencana eh, rencana pasarnya siapa. Terus yang tadi sudah diinfokan Pak Kadek juga eh, pesaingnya itu siapa. Lalu kita juga harus diperkirakan berapa sih estimasi revenue yang akan dicapai. Nah, sebelum juga kita melakukan all out, kita coba pilot project dulu. Contohlah satu dua perusahaan, apakah ini nanti work atau enggak. Kalau misalnya work, mungkin kita bisa menambah lagi persentase untuk eh,
penawaran lagi ke perusahaan yang lebih banyak. Setelah itu mungkin ya evaluasi dan ada perbaikan lah ya, perbaikan itu penting. Setelah itu oke, mungkin dapat approval dari manajemen, baru mungkin bisa all out. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Tambahan, ketika melakukan pilot project atau namanya POC, ya, Proof of Concept, ya, kita perlu benar-benar mengikuti perkembangan itu. Karena ketika kita gagal dalam melakukan itu, berarti kita harus revisit back apa sih kegagalan itu. Jadi semuanya itu harus benar-benar ada dokumentasi, sehingga ketika kita melakukan trial yang selanjutnya, hal itu bisa dihindari dan itu mempercepat kesuksesan Mas Nana untuk melakukan transformasi bisnis. Kian. Terima kasih Pak Kadek, Pak Imam. Nanti konsultan kalau mau tambah lagi bisa, tapi kontraknya berbeda Mas Nana. Siap, pakai giro saya Pak paling. Kelihatannya yang mau nangkep banyak udah begini ya. Oke, terima kasih. Silakan Kakak. Next question. Ya, izin. Selamat malam, Pak Tri, Pak Kadek, Mas Imam, dan juga rekan semua. Mungkin kan malam ini materinya mengenai leader yang mentransformasi ya, transformational leaders. Tapi misalnya begini, ini berada saya ataupun rekan-rekan gitu ya, di situasi yang mau menjadi seorang transformational leader, ya memang sih nggak ada apa namanya situasi yang apa namanya situasi muda itu kan nggak menciptakan leader yang unggul gitu ya. Tapi misalnya bayangin kalau 80-90% orangnya itu apa ya, kan ada pepatahnya tuh, kalau mau senangin semua orang nggak usah jadi leader, jadi tukang es krim aja kan gitu, kata Steve Jobs. Tapi kan kalau kita misalnya nggak disukain 90% deh gitu, ada yang mungkin karena objektif atau misalnya alasan personal gitu. Sedangkan misalnya kita cuma punya dukungan itu 10% atau ya Pareto lah ya, 10% sisanya. Tapi orang-orang yang dukung kita itu powernya itu nggak seberapa gitu. Sangat kecil lah buat bisa ngedongkrak ide kita gitu. Apa yang mau kita eksekusi gitu sebagai leader yang mau transformasi sebuah perusahaan atau sebuah situasi. Mungkin pertanyaan dari saya sih itu sih, kalau misalnya di situasi seperti itu, gimana caranya, gimana sih mindset kita yang semestinya gitu supaya bisa membalikan keadaan gitu, meskipun itu tidak sebentar dan juga tidak mudah gitu. Itu seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, Mas Kakak. Oke. Saya bisa memahami memang tidak mudah untuk menjadi transformational leader ya. Tetapi perlu diingat bahwa gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi para followernya untuk mencapai perubahan positif dan melebihi ekspektasi mereka, maka secara apa namanya biasanya secara sadar bahwa tim-tim kita itu mulai melihat apa yang kita lakukan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kita itu diversifikasi atau mixnya tim itu kan mempunyai level kemampuan yang berbeda-beda ya. Tetapi ada cara mungkin yang bisa dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya celebrate small wins. Jadi setiap progres yang mereka capai itu harus di-celebrate. Celebrate-nya nggak usah wah, kayak misalnya Mas Kakak merayakan hari ulang tahun istri, jangan Mas. Nanti boncos perusahaan. Jadi cukup celebrate dengan apresiasi, mungkin dengan ya beli apa kayak martabak atau apa gitu untuk mencelebrate. Tetapi ketika melakukan celebrate itu, ini Mas Kakak ketawa terus. Oh ya, sudah berubah. Ketika melakukan celebrate itu, message-nya juga harus jelas dan kita harus mengapresiasi setiap usaha yang mereka lakukan. Itu satu. Tujuannya apa? Untuk ada another bigger and bigger wins
setiap langkah yang berjalan di dalam melakukan perubahan. Yang kedua, yang perlu dilakukan Mas Kakak bahwa perlu diingat juga em, bahwa leadership itu tidaklah sendiri ya. Kalau misalnya Mas Kakak stuck di dalam sebuah corner, Mas Kakak boleh saja mungkin telepon Mas Victor, Mas Victor, ayo ke sini ngopi. Nah, sharing session. Nah, itulah perlunya networking. Sehingga kita perlu atau mendapatkan insight dari orang lain di luar daripada kita sebagai organisasi. Kenapa kita perlu mendapat insight dari orang lain? Karena ketika insight kita dapatkan dari orang lain itu akan melihat dari angle yang berbeda. Nah, itu Mas Kakak. Jadi, tapi jangan takut Mas Kakak. Tinggal bagaimana kira-kira tim yang mana yang tidak perform maksimal ya. Mas Kakak juga perlu melakukan one on one sama mereka. Kira-kira apa yang Mas Kakak bisa bantu untuk si A sehingga hasilnya si A itu hampir memadai dengan si B. Makanya supervisi ketika kita melakukan sebuah project pilot itu sangat sangat perlu dilakukan dengan dekat. Tidak hanya menerima laporan asal Bapak senang, jangan, kita harus melihat ke lapangan sehingga tahu sebenarnya obstacle-obstacle apa yang dialami. Demikian Mas Kakak, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Mas Kakak. Terima kasih Pak Kadek masukannya. Ya, emang kita tuh kan sebagai leader sering lupa ya kayaknya buat apa apresiasi small win gitu ya. Meskipun uh, mungkin ada batasan dan caranya mungkin ya biar nggak berlebihan juga gitu. Ya, Niatnya bisa Mas, appreciate bisa. small win tapi malah berlebihan. Nah itu sih. Betul. Misalnya dengan cara nulis personal note bisa ya, nulis personal note. Dear Mas Imam, terima kasih ternyata kemarin itu dari hasil kerja Mas Imam kita sudah ada di sampai sekian. Karena begini, tidak semua anak buah itu menyukai sesuatu yang bersifat material atau selebrasi yang berlebihan, tetapi dengan personal touch notes ya, thank you letter dari the senior person itu akan sudah merasakan berbeda. Jadi perasaan karyawan itu benar-benar, wah ternyata saya dilihat juga ya sama si bapak kakak ini. Ternyata bapak kakak ini sensitif sebagai seorang leader. Saya harus berbuat lebih untuk dia. Karena apa? Pertama, orang itu akan haus dengan recognition. Haus akan recognition. Jadi itu mesti Mas Kakak lakukan, tidak mesti hanya celebrate terus, rekognisi. Yang kedua, mungkin dengan menepuk mungkin ya Pak shouldernya, terima kasih, well done guys. Cukup dengan kata-kata itu. Tetapi jangan keseringan setiap hari Mas bilang well done, well done. Nanti benar-benar mateng nanti. Gitu. Jangan ya. Jadi harus ada ritme tersendiri yang mesti dilakukan di dalam sebuah organisasi sehingga tidak monoton. Oke? Oke, Thank you terima Pak Kadek. kasih Pak Mas Imam. Ada ini, ada tambahan sebelum pindah pertanyaannya. Ini yang ngantri mulai banyak nih. Banyak yang ngantri, Pak. Iya, iya. Eh, Pertanyaan ketiga sama keempat saya mulai sediakan tarif Pak Tri. Maaf. mulai pakai kencelengan. Iya. ya, ya. Mungkin sudah dijelaskan juga sama Pak Kadek ya. Sudah kita istilahnya sebagai leader itu, walaupun tadi eh, Pak Satria info masih anggaplah 10% yang baru yang support ya. Ya mungkin kita tetap memberikan contoh ya implementasi, nggak hanya sekedar teori berupa omongan atau apa. Kita memberikan walaupun contoh kecil. Lalu sambil sebelum itu dilakukan kita juga jelaskan kenapa sih alasan ada apa namanya eh, perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya kita ada perubahan rencana yang lainnya. Kalau dari saya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Imam. Silakan Victor dulu. Mas Farid dulu Pak tadi Pak. Saya Oh, mengakui Farid dulu. saya setelah Mas Farid. Oke, silakan Farid. Ya, terima kasih.
menarik nih pemaparannya Pak Kadek dan jawaban-jawabannya. Jadi penasaran saya. Ya, Pak Kadek, tadi kan bicara mengenai apa strategik ya, terus juga apa namanya eh, yang lainnya juga. Nah, pertanyaan saya langsung aja, apakah seluruh jajaran manajemen yang di perusahaan Pak Kadek atau Pak Imam ya, atau salah satunya itu selaras dan berkomitmen penuhkah terhadap prioritas strategis yang apa disepakati gitu, atau ada resistensi yang tersembunyi yang perlu diatasi, Pak. Tentunya kan dalam membuat rencana strategic planning ataupun pasti kan ada hal mungkin ada yang tidak berpendapat atau seperti apa. Itu bagaimana, Pak Kadek, Pak Imam? Makasih, Pak. Silakan Mas Imam. eh Mungkin pada prakteknya, sorry, ini contoh dari perusahaan ya. Kalau di saya sih sebagian besar harusnya setuju ya Pak Farid terhadap apa namanya prioritas strategis yang sudah disepakati. Paling hanya tingkat implementasinya aja. Kadang kan namanya manusia mungkin kadang naik, kadang turun motivasinya, Pak. Itulah kenapa kita memang harus tetap melihat kembali evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan maupun rencana-rencana strategis yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana kita tetap bisa align dengan target perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau masalah apa namanya eh, seluruh jajaran manajemen selaras atau tidak selaras, seharusnya sih selaras. Tapi kembali ke itu aja sih Pak, mungkin motivasinya aja kadang mungkin naik turun ya. Kalau dari saya itu, kalau Pak Kadek bisa bantu lengkapi Pak. Jadi begini, jangan pernah ada ketakutan untuk jangan pernah ada ketakutan ataupun kekhawatiran untuk sharing sesuatu. Karena apa namanya? Leadership itu evolves with others. Bahwa leadership itu kan relasional ya. Jadi tolong dipahami bahwa pertumbuhan atau growth itu tidak terjadi ketika kita keep untuk diri sendiri. Makanya perlu sebuah kolaborasi, feedback, bukan hanya sekedar kolaborasi dan feedback, tetapi juga foster culture mutual respect itu perlu ada. Karena ketika itu sudah terformasi di dalam apa diri kita dengan leader-leader yang lain, biasanya leader yang lain itu justru memberikan sebuah masukan, Pak, biar ini kayaknya Bapak miss-nya di sini. Nah, nah, kembali lagi apa yang saya lakukan, kita itu selalu ada yang namanya apa namanya quarterly storming lah. Jadi antara leader dan leader itu kita ketemu ya di bukan kantin. Saya punya yang namanya kantin kejujuran, Pak. Ya. Jadi namanya itu udah beda, Pak. Kantin kejujuran. Nggak ada penjaganya. Kita itu ngopi, harga kopi sudah ditentukan di situ, ya. Dan kita naruh uang di situ nggak ada yang melihat. Nah, di situ kantin kejujuran itu adalah tempat kita bertransformasi bahwa apapun yang terjadi itu di situ itu mesti jujur. Ya, ada tempat smoking, di situ ada kantin kejujuran. Kita di situ sharing, Mbak. Kira-kira, bro, gimana apa namanya eh, ini yang saya akan lakukan ke depannya. Jadi saya benar-benar outline A, B, C. Kalau misalnya dari 5 leader, 3 leader saja sudah ada, artinya kita sudah gain support sebenarnya secara offline. Ini belum formal ya, Pak. Belum formal. Jadi kita itu harus lobbying. Kita lobby sama teman-teman. Dan kita juga melakukan hal yang sama ketika mereka punya ide segala macam, kita support. Karena kita selalu support untuk sesuatu yang mengarah ke arah perubahan positif. Itu pada dasarnya. Makasih Mas Farid. Oke, mudah-mudahan Farid sudah kejawab ya. Oke, silakan Victor. Ya Pak, nah sebenarnya mau tanya juga bingung karena bagus-bagus banget Pak materinya dan penjelasannya itu detail. Memang saya sebenarnya tertarik banget dengan konsep
VUCA ya, VUCA, ataupun volatile, uncertain, complex, sama ambiguous. Eh, ini kan sebenarnya saya pernah baca tentang ini, yang mencetuskan konsep ini kalau nggak salah adalah US Army War. Itu udah cukup lama, jadi mereka punya panduan ini bagaimana sih untuk bisa membuat tim yang solid. Intinya seperti itu. Kalau nggak salah saya pernah baca teori ini dan saya sering kali mengadopsi teori ini untuk saya lakukan di tim saya. Jadi yang dijelaskan Pak Kadek tadi itu benar-benar merimain saya dan eh, secara natural sebenarnya udah sering saya lakukan di company saya. Nah, ada satu konsep lagi sebenarnya yang tadi disampaikan juga, yaitu apa namanya, psychological safety. Nah, di mana kita itu sebagai leader itu bisa membuat apa namanya, membuat situasi orang itu merasa nyaman, merasa tidak khawatir untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang seringkali apa namanya, lupa oleh para leader agar bisa menciptakan situasi lingkungan, environment tempat kerja yang bisa membuat orang itu nyaman untuk menyampaikan dan nggak merasa tertekan. Nah, sebenarnya eh, ini juga yang saya angkat di salah satu mata kuliah itu Bahasa Indonesia. Kita bikin apa namanya, materi karya ilmiah ya kalau nggak salah. Itu saya mengangkat topik ini sebenarnya, bagaimana ada invisible toxicity, saya nyebutnya seperti itu. Karena ini yang sering terjadi, yang kita tidak tahu tim kita itu sedang dalam kondisi apa, bahkan kita seringkali nggak dapat input dari mereka tentang atau update tentang kondisi yang ada di mereka. Nah, akhirnya banyak sekali hal yang miss dari tim kita, yang yaitu psychological safety ini nggak berjalan. Mereka merasa takut, ada senioritas, ada yang merasa lebih dominan dan lain sebagainya. Saya juga mengalami. Nah, mungkin bisa sharing juga nih, khususnya fokus ke bagian ini Pak Kadek atau teman-teman yang lain, Mas Nana juga, berkaitan dengan situasi yang kita seringkali nggak bisa dapat, atau kita nggak bisa bukan nggak bisa solving ya, kita nggak bisa mendapatkan update-update karena kan seringkali sebagai seorang leader kita belajar dari kondisi atau masalah yang dihadapi di bawah. Masalahnya mereka itu punya ketakutan dalam tanda kutip atau ketidakberanian untuk mereka bisa menyampaikan problem yang mereka hadapi. Karena mereka mungkin merasa dilihat seperti orang yang tidak mampu, atau bahkan ada senior yang menganggap mereka bullying, mempressure dan lain sebagainya. Nah, seringkali ini kita miss di bagian ini. Akhirnya ada satu rantai dalam leadership itu yang hilang, yaitu kita bisa memitigasi sebuah problem sebelum terjadi berdasarkan informasi-informasi yang kita bisa tangkap. Nah, itu saya juga pengen dengar nih teman-teman atau Pak Kadek, Mas Imam atau yang lain, untuk bisa seperti apa sih versi yang bisa dilakukan atau cara yang dilakukan agar hal itu tuh benar-benar kita bisa membuka diri tim kita untuk mereka itu berani menyampaikan, berani bersuara, dan mereka enjoy dalam melakukan itu semua. Karena itu sangat penting untuk kita membuat tim yang solid di tengah-tengah kita gitu. Mungkin saya sedikit nambahin sedikit Pak, ini nanti mau bisa dikasih masukan nih Pak Kadek, Mas Imam dan yang lain. Tapi saya tertarik dengan tadi masalah reward sih. Saya sharing aja kalau yang ini berkaitan dengan bagaimana sih kita mau mengangkat psikologis dari tim kita. Nah, saya di sini juga sharing bahwa di tempat kami, saya di grup leadership atau manajemen kami itu saya selalu ingatkan mereka, please kasih apresiasi apapun itu. Mungkin kalau di grup sebuah project hanya dikasih tam aja juga orang udah senang, atau dikasih ungkapan bahwa sukses, itu mereka udah merasa terapresiasi dan itu membuat mereka termotivasi yang amat sangat. Saya ada satu cerita baru kemarin ada satu anak PKL di tempat saya. Sebenarnya dia cuma bantu backup untuk bantu nulis, ngetik dan lain sebagainya. Tapi saya ngelihat dia tuh punya potensi dan punya semangat. Saya coba ngomong ke salah satu senior account manager di situ. Coba deh dikasih satu lead aja yang simple, bukan simple, lead yang dia sekiranya bisa kerjain. Dan ternyata dia bisa mengerjakan dan itu bisa goals.
bahkan bisa rilis PO. Jadi padahal dia statusnya adalah anak PKL. Saya cukup tertarik dengan hal itu. Dan saya sebelum dia gol, saya sempat gini, di luar skenario yang saya bikin, karena saya pengen tahu potensi anak ini, saya ngobrol sama dia secara langsung. Kalau kamu bisa ngegolin sesuatu di bulan ini November, ada sesuatu buat kamu. Ternyata dia dengan semangatnya dia berusaha untuk melakukan itu dan dia bisa gol. Dan dia punya keberanian untuk menyampaikan ke saya, Pak, saya udah bisa rilis PO loh Pak. Biarpun dia statusnya adalah PKL, saya cukup exciting juga. Wait, ini oke juga sih. Dan saya juga memberi apresiasi kepada dia. Oke, ada sesuatu buat kamu. Simple. Saya hanya kasih dia es krim dan saya kasih ucapan di grup bahwa sukses ya untuk namanya rahasia kamu udah bisa rilis PO pecah telur. Saya nggak mau bedakan bahwa dia statusnya PKL atau dia dengan yang lain sebagai karyawan. Saya nggak pernah membedakan. Dan dia cukup semangat, dia cukup ini, bahkan dia datang ke sama saya, Pak, thank you Pak, saya makasih, saya merasa senang. Dan dari situlah saya tahu bahwa orang itu akan muncul semangat ya pada saat kita memberikan sebuah apresiasi. Mungkin bukan hal yang besar. Es krim sekarang paling cuma 10.000, tapi dampaknya amat sangat sukses. Dan dia menyampaikan ke saya, Pak, saya bulan depan saya ada satu project lagi yang pengen saya golin. Nah, dia terchallenge dengan sendirinya. Nah, inilah yang mungkin hal-hal kecil tapi membuat mereka itu merasa mendapat tempat. Akhirnya mereka memiliki semangat komitmen yang lebih lagi. Ini sharing dari saya sih Pak. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman bahwa kita nggak perlu yaitu tadi Pak, ini sesuatu yang bernilai besar, tapi reward dari kita atau apresiasi dari kita ternyata itu berdampak sangat sangat besar. Dan memang di sini walaupun dia statusnya adalah PKL, tapi dia merasa bahwa saya adalah bagian dari company ini. Dan saya juga memberikan tugas seperti seorang karyawan dan dia bisa melakukan dengan baik. Nah, ini sharing saya berkaitan dengan tadi tentang reward akan sesuatu yang memberi dampak untuk orang lain. Itu sih Pak. Mungkin nanti dijelaskan yang tadi Pak mengenai psikologi safety itu Pak. Itu penting Ya, kaitannya Pak. Thank jadi you Pak. psikologi safety tadi itu kenapa terjadi ya? Jadi pembungkaman boleh dianggap pembungkaman karena ketika mereka bersuara terjadi threat atau ancaman yang mereka rasakan. Nah, di sini ini kalau ketika kita menjalankan fungsi leader, biar ada comfort dari sisi environment kita bekerja atau comfort dari sisi associate itu sendiri atau employee itu sendiri, kita harus merubah diri kita bahwa sebagai leader itu haruslah kita down to earth ya. Nggak bisa yang namanya leader itu gue bos di sini, nggak bisa begitu ya. Harus down to earth. Dan kedua, bukan berarti Anda sebagai leader adalah seorang expert banget, tidak. Makanya Anda harus banyak mendengarkan. Ya, orang lapangan itu lebih pintar dari sisi technical dan skill kadang-kadang. Makanya kita harus banyak mendengarkan. Karena dengan banyak mendengarkan, itu masukan akan semakin banyak. Dan ketika masukan Anda terima dan itu Anda appreciate, usahakan ketika melakukan apresiasi kepada masukan atau kepada performance yang bagus, jangan dilakukan antara Anda dan karyawan Anda saja. Itu harus diekspos ke publik karena apa? Dengan kita melakukan seperti itu, orang lain akan merasa terintais untuk melakukan hal yang sama. Tetapi ketika Anda melakukan performance appraisal atau mungkin performance review atau mungkin punishment, itu tidak bisa Anda lakukan depan orang banyak, harus one on one. Nah, bagaimana kita orang itu bisa bercerita selain kita down to earth, kita harus winning their trust. Karena kalau tanpa trust, mereka nggak mungkin akan bercerita. How to create trust within your team? Just remember, you lead by example, kemudian your word is your bond. Apa yang Anda ucapkan setiap hari, itulah refleksi Anda di dalam kantor ketika melid tim Anda. Itu sih ya yang mungkin insight dari saya, dan tolong juga dipahami bahwa kita itu harus selalu melakukan sesuatu atau belajar dari sebuah kesalahan. Remember,
Mistake and failures are part of every leadership journey. Instead of fearing them, ya, daripada menakut-nakuti mereka, successful leader itu lebih reflect dan bisa melihat what is went wrong. Dari sana itu kita bisa tarik balik lagi untuk memperbaiki sesuatu, Pak. Itu dari saya, Pak Tri. Terima Oke, kasih. terima kasih. Dari Imam mungkin ada yang mau ditambahkan? Melengkapi aja Pak ya. Tentang psychological safety, mungkin kalau yang saya baca ya itu biasanya ada senioritas, lalu budaya hierarki ya, dan lalu ada apa namanya eh hukuman ya, walaupun itu hukuman kecil. Jadi bagaimana kita melakukan mitigasinya? Jadi kita harus memberikan kesempatan. Biasanya mungkin kalau di lingkup yang lebih kecil, mungkin di meeting weekly atau meeting itu mungkin memberikan kesempatan ke tim yang masih junior ya, masih staff lah ya, level staff, memberikan kesempatan mereka memberikan pendapat. Karena dengan mereka memberikan pendapat itu memunculkan kepercayaan diri, apalagi kalau misal kita memberikan apresiasi apabila memang pendapat itu bagus. Lalu budaya hierarki juga kita harus mungkin bisa diminimalisir bagaimana seorang atasan atau leadership itu tidak selalu benar. Jadi kalau memang salah ya kita akui salah, dan suara junior juga atau staff itu kalau memang mereka benar ya kita akui kalau memang itu benar, mungkin seperti itu. Lalu untuk kesalahan-kesalahan yang kecil saya pikir selama itu masih bisa dikontrol kesalahan itu seharusnya jadi pembelajaran untuk mereka, karena dari kesalahan itu mereka belajar sehingga kedepannya mereka ingat apabila menghadapi case-case yang sama. Kalau dari saya mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saudara sekalian, ini menarik sekali ya. Kenapa kemudian saya lebih suka untuk mengajar BBA Pro dibandingkan BBA reguler? Karena proses belajarnya juga nggak cuman dari saya. Kita belajar dari semua orang yang ada. Dan malam ini kita juga melihat bahwa kesempatan belajar itu ternyata nggak usah pakai teori, nggak usah teori panjang. Ada praktek-praktek yang bisa pelajari. Nah, ada dua hal yang mau saya tarik dari sini, dan harusnya ini sekali lagi mungkin nanti yang minggu depan saya kuliah, tapi minggu berikutnya kan ada presentasi lagi ya. Mudah-mudahan ini ditutup dengan hal seperti ini. Jadi ada point of learning point apa yang kita ada bawa pulang gitu. Karena tadi ngomong banyak banget ada apa itu. Nah, apa poin-poinnya nih? Kalau saya mencatat dua, mungkin nanti Pak Kadek dan Imam kalau mau nambahkan silahkan saja. Yang pertama, karena ada dua kasus, maka saya lihat bahwa nggak ada bedanya tuh antara Pak Kadek yang dengan banyak organisasi, bahkan udah TBK dan segala macam di bawahnya, dengan Imam yang juga besar secara properti, fokus pada satu industri dan segala macamnya, itu ternyata begitu ngomong strategic planning itu sama. Ada proses yang dilakukan dengan sama. Yang pertama bicara tentang analisis. Analisisnya apa? Soal nomor dua. Karena itu metode. Metode itu bisa dipakai apa saja gitu. Pakai SWOT kayak, pakai apa kayak. Nah, nanti Anda akan belajar banyak tentang five forcesnya Porter misalnya dan lain-lain. Itu adalah alat ya. Tapi sebetulnya adalah yang paling penting adalah belajar tentang apa sih yang mau dipelajari, yang mau kita lakukan gitu. Kondisi saat ini dan juga apa yang mau kita capai ke depannya. Itulah sebabnya setelah analisis berarti kita mau proyeksi nih ke depannya seperti apa. Pak Kadek tadi ngomong harus 5 tahun, harus berapa tahun itu kan adalah pengalaman-pengalaman ada. Imam sebagai ngomong terjemahannya menjadi setahun-setahun dan segala macam sampai pada KPI dan lain-lain. Itu adalah proyeksi-proyeksi ya. Ke depannya mau ngapain. Nah, yang paling penting dari strategic planning adalah menghubungkan antara hasil analisis kita terhadap current situation saat ini dengan proyeksi yang mau kita capai ke depannya gitu. Nah, inilah yang mau kita capai nih. Oleh karena itu penuh dengan langkah, penuh dengan proses. Soal caranya macam-macam. Tadi itu Pak Kadek beda, Imam juga beda caranya masing-masing. Enggak apa-apa. Masalahnya bukan soal salah benar, industrinya aja beda. Jadi bagaimana mungkin bisa sama gitu. Tapi minimum ada polanya yang sama. Pola-pola yang dilakukan, langkah-langkah dan segala macam. Itu satu poin pertama. Jadi semua prosesnya bersama, berbagai industri yang berbeda. Yang kedua, kunci dari strategic planning itu adalah komunikasi. Nah, tadi menarik tuh contohnya Victor yang memberikan apa reward ya
dan rewardnya itu 10.000 lagi ya. Untuk sebuah bisnis yang luar biasa, 10.000 nggak berarti jadi kecil banget gitu sebetulnya secara nilai. Tapi ternyata membuat orang itu luar biasa besar. Itu kok misalnya dari angka. Tapi sebetulnya kok misalnya kita ngomongin yang non-verbal, itu juga banyak, non-material, itu juga banyak tuh. Tepukan di pundak, ucapan terima kasih, datengin ke tempat ke mejanya, nah itu luar biasa tuh. Hal kayak gitu yang sebetulnya harus kita lakukan dengan baik. Yang mungkin pelajarannya adalah efektivitas yang harus kita ukur. Jadi belum tentu hal seperti itu berlaku untuk ke depannya. Jadi nggak boleh 2-3 kali, itu jangan terlalu sering juga, karena setelah itu loh, Pak Victor sih murah aja, ngasih cuma es krim mulu gitu kan, tiap hari itu terus gitu. Jadi kita harus lihat pada kondisi apa kita melakukan apa. Itulah sebabnya effective communication itu sebetulnya nggak ada yang salah. Tapi seberapa efektif kita melakukan komunikasi-komunikasi kita. Nah, kedua poin itu membawa kita pada pemahaman bahwa yang namanya transformational leaders itu bukan pada kita sebetulnya, tapi pada dampak yang kita timbulkan ke depannya. Kita sebetulnya pemicu aja, kayak jadi triggering aja, melakukan apa. Karena bisa jadi kita melakukan pada satu kelompok belum tentu hasilnya sama dengan kelompok yang lain, jangan lupa. Padahal perilaku kita tetap sama tuh. Dengan kata lain tidak efektif. Kenapa? Mungkin tidak sesuai dengan kelompok yang bersangkutan. Jadi kita lihat deh bagaimana prosesnya itu bisa terjadi pada banyak kelompok-kelompok yang lain. Nah, saudara sekalian, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih juga melakukan sharing seperti ini. Minggu depan kita akan bicara tentang komunikasi dan kemudian future leader oriented. Bagaimana kita mengembangkan orang-orang di depan kita yang mungkin akan menjadi pengganti kita pada satu titik nanti ke depannya. Ya, minggu berikutnya giliran siapa yang akan presentasi? Nana, Pak. Danar, Nana, Nana. Nana Pak. sama Sama Danar. Dana. Mas Nana ini menarik nanti topiknya karena Oke. bisnis golf, Pak. Wah, bisnis golf. Jangan bisnis caddy, jangan lupa. Bisnis golf ya, jangan lupa ya. Eh, Pak Kadek tuh nyerempet-nyerempet tapi udah tahu arahnya kemana lah. Enggak, biasanya saya cuma memberikan introduction. Nanti Ah. Pak Tri bab 1, bab 2-nya. Kesimpulannya tetap aja Nana harus nyimpulin dulu gitu ya. Oke, terima kasih saudara sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan tetap sehat supaya kita ketemu minggu depan. Oh, sebelum lupa, saya harus foto dulu. Maaf. 1, 2, 3. Oke, thank you saudara sekalian. Kita Terima ketemu kasih, Pak minggu Tri. depan Thank ya. you, Pak. Terima kasih Terima Pak kasih. Patri. Sukses selalu Bye-bye. Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.